Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir, tepatnya dalam tafsir Juz Tabarak oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Pada kesempatan yang lalu kita sudah mulai memasuki tafsir surat Al-Mulk. Kita sampaikan beberapa nama lain dari surat Al-Mulk. Apa saja? Sekedar murojaah. Ya, Al-Manna'ah atau Al-Mani'ah, surat Tabaraka, surat Al-Munjiyah, surat Al-Waqiyah. Nah, kemudian juga kita sudah sampaikan beberapa keutamaan surat Al-Mulk. Yang pertama apa? Bisa menyelamatkan, melindungi manusia dari azab kubur. Yang kedua, memberikan syafaat hingga diampuni dosa orang yang membacanya, yang memahaminya, dan yang berpegang teguh dengan isinya. Kemudian yang ketiga di antara keutamaannya, ya, bisa membela sahibaha, itu tadi yang membacanya, memahami isinya, dan berpegang teguh dengan isinya, dan memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekarang kita akan langsung masuk kepada tafsir yang pertama dari surat Al-Mulk. Kata Syekh, wahya makkiyatun. Surat ini surat makkiyah, diturunkan sebelum hijrahnya Rasul ke kota Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha agung, maha tinggi Allah yang di tangannya lah kekuasaan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian
serta kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan dia Allah Maha perkasa, mulia, dan Maha mengampuni. Kemudian ayat yang ketiga, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dialah Allah yang menciptakan 7 lapis langit yang bertingkat-tingkat. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Tidaklah engkau melihat dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala tersebut ada kekurangan. Farji'il basar hal tara min futur, dan ulangilah penglihatan kalian, apakah kalian melihat kekurangan dari penciptaan tersebut. Tsummal ji'il basara karratain, kemudian ulangi lagi penglihatan kalian, ya, yang qalib ilaikal basar khasi'a wa huwa hasir. Ini ayat pertama sampai keempat dari surat Al-Mulk. Kita mulai dari ayat yang pertama. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarak artinya ta'azzama wa ta'ala wa kathra khairuhu wa amma ihsanuhu. Ta'azzam artinya dia yang maha agung. Dan ayat-ayat semisal ini banyak. Allah memulai dengan kata-kata tabarak. Di antaranya dalam awal surat Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi. Sekali lagi, ayat-ayat semisal ini banyak di dalam Al-Quran, dan arti tabarak ta'adzama yang pertama. Allah maha agung. Ta'adzama, Allah maha agung. Wa ta'ala, Allah maha tinggi. Dari tabarak itu ada beberapa makna yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, maha agung Allah. Kemudian Allah maha tinggi. Tinggi zatnya, kekuasaannya, dan kedudukannya. Dan dua sifat ini terkandung dalam akhir ayat kursi. Wa huwal aliyyu al-azim. Wa huwal ali. Al-ali itu asal dari ta'ala, Allah maha tinggi. Kemudian al-azim itu asli dari ta'azzama, Allah memiliki keagungan dan ketinggian. Wa kathura khairuhu, dan makna yang ketiga dari tabaraka, banyak kebaikannya. Dan dari sinilah istilah barokah. Ya, tabaraka, Allah yang maha barokah. Artinya dari Allah lah al-barokah. Ya, keberkahan al-barokah dalam segi bahasa Arab artinya ziyadatul khair wa dawamuhu. Barokah itu artinya tambahan kebaikan dan langgengnya kebaikan tersebut. Dan seorang muslim muslimah wajib meyakini al-barakah tadi dari Allah. Makanya Rasul mengajarkan kepada kita senantiasa minta barakah kepada Allah. Bahkan Nabi Isa alaihissalam, ya, sebagaimana yang Allah firmankan, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan dialah Allah yang menjadikanku dibarokahi. Yang bisa memberikan barakah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Rasul SAW mengajarkan kita kalau misalnya ada saudara kita baru menikah, didoakan apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahimu. Ini menunjukkan al-barakah dari Allah. Karena di antara sifat Allah, tabaraka, Allah yang maha berkah, yaitu diberkahinya hamba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Rasul juga pernah mengatakan, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di kala pagi harinya. Ya, semua barokah Rasul sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi setiap muslim muslimah wajib meyakini barokah dari Allah, maka mintalah kepada Allah, bukan minta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, tabaraka ada 3 kandungannya. Ta'adzama wa ta'ala wa amma khairuhu wa kathura. Maha agung, maha tinggi, dan banyak kebaikannya. Kemudian kata beliau, min azamatihi anna biyadihi mulkal alamil ulwi wasufli. Di antara keagungan Allah, ini diambil dari kata-kata tadi, tabaraka makna ta'azama. Allah maha agung. Ya, di antara keagungan Allah bahwasanya di tangan Allah lah kekuasaan yang di langit maupun yang di bumi. Alam yang atas dan alam yang bawah, langit dan bumi, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala Malikul Mulki. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Engkau adalah malikal mulki, rajanya di raja. Yang menguasai semuanya pada hakikatnya adalah Allah. Manusia ada yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kerajaan, kepemilikan. Namun itu semuanya semu karena semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Al-Malik, Al-Haqiqi, penguasa yang hakiki hanyalah Allah. Makanya kita mengatakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kita semuanya milik Allah. Makanya meskipun manusia punya kepemilikan rumah, mobil misalnya, kendaraan misalnya, itu masih dikatakan kepemilikan yang semu. Kenapa? Karena dia Allah haramkan untuk menyia-nyiakan yang ada di tangannya. Boleh nggak dalam syariat Islam rumah nggak ngapa-ngapain dibakar? Boleh nggak? Ya kan milik saya. Kendaraan dimasukkan sungai misalnya. Ya, innal mubadzirina kanu ikhwana asyayatin. Orang yang menyia-nyiakan hartanya itu saudara-saudaranya setan. Meskipun itu di atas kertas milik kita, tapi pada hakikatnya Al-Malik huwallah. Makanya meskipun tadi di atas kertas itu milik kita, nama kita, tapi Allah haramkan untuk disia-siakan dan pada hari kiamat akan ditanya oleh Allah. Karena sekali lagi Al-Malik yang menguasai, yang memiliki pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi kalaupun ada musibah cukup kita mengatakan innalillah, karena itu hanyalah titipan dari Allah. Biyadihi al-mulk, di tangan Allah al-mulk, kekuasaan di langit maupun di bumi. Fahuwa alladhi khalaqahu wa yatasarrafu fihi bima syaa minal ahkamil qadariyah wal ahkami diniyah atabi ali hikmatihi. Dan dialah Allah yang menciptakan alam semesta ini dan yang mengaturnya. Dan itulah yang sudah kita pahami dari firman Allah yang senantiasa kita baca setiap hari, setiap salat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb. Rabb mencakup Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir.
Rabbul Alamin. Rabb itu mencakup 3 maknanya tadi. Dialah yang menciptakan, dialah yang menguasai, yang memiliki, dan dialah yang mengatur. Biyadihil muluk, ini salah satu makna dari Allah Rabbul Alamin. Dialah Allah yang menciptakannya, yang mengaturnya sesuai dengan kehendaknya. Baik dalam masalah hukum kauni, qadari, takdir, maupun hukum secara syariat. Semuanya Allah yang mengatur. Allah yang mengatur cuaca, panas dingin, turun hujan atau kemarau, ini hak Allah. Allah fa'alul lima yurid. Demikian pula dalam hukum syariat, Allah mewajibkan kita salat 5 waktu, mewajibkan kita puasa Ramadan, mewajibkan kita birrul walidain. Itu semuanya hak Allah, karena Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah hak Allah menciptakan dan hak Allah untuk memerintahkan. Kemudian kata beliau, wal ahkam ad-diniyah, hukum-hukum agama, hukum-hukum syariat yang itu semuanya mengikut kepada hikmahnya. Ini juga berlaku pada hukum kauni tadi. Kita wajib meyakini Allah namanya Al-Hakim. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Di antara makna Al-Hakim, dia tidak mentakdirkan, dia tidak menciptakan, dia tidak memerintah, melarang, mensyariatkan, kecuali pasti ada hikmahnya. Kadang ada yang diketahui, kadang ada yang tidak diketahui. Namun yakini semua pasti ada hikmahnya. Karena Allah namanya Al-Hakim. Contoh, masalah musibah. Sudah sering kita sampaikan, di balik musibah banyak hikmahnya. Di antaranya kata Allah, la'allahum yarji'un. Agar mereka kembali ke jalan Allah. Di balik musibah ada hikmahnya, Allah menghapuskan dosa orang-orang yang beriman, mengangkat derajat mereka. Di balik perintah Allah untuk kita misalnya berbakti kepada kedua orang tua, hikmahnya untuk kita membalas budi mereka. Adanya kisos, orang yang membunuh dihukum mati, dikisos, hikmahnya agar yang lain jerah, tidak berani untuk membunuh. Makanya ketika tidak ada hukum kisos, yang terjadi tiap hari pembunuhan, tidak ada alasan pun membunuh, naudzubillah min dzalik. Namun ketika ada al-qisas, kata Allah, wa fil qisasi hayatun, di dalam qisas ada kehidupan, yaitu bagi orang-orang yang mau berpikir. Di balik semuanya ada hikmahnya. Sekali lagi, terkadang ada yang diketahui, terkadang ada yang tidak diketahui. Wa min azamatihi kamalu qudratihi allati yaqdir biha ala kulli syai'. Kemudian di antara bukti akan keagungan Allah. Ini masih melanjutkan pembahasan tentang tabaraka. Artinya ta'adzama. Ta'adzama di antara keagungan Allah, kesempurnaan, kekuasaan Allah. Yang dia mampu untuk berbuat segala sesuatu. Di antaranya kata para ulama, di antara Allah ala kulli syai'in qadir, Allah sanggup menciptakan al-khairi wasyarr, yang baik maupun yang jelek. Allah sanggup menciptakan orang mukmin dan orang kafir, yang dua-duanya diddan, saling berseberangan, berlawanan. Allah ala kulli syai'in qadir. Dan ini juga ada kaitan dengan masalah iman kepada takdir. Kata Imam Ahmad rahimahullah, al-qadar qudratullah. Iman kepada takdir itu adalah kekuasaan Allah. Kata-kata al-qadar itu ada kaitan dengan masalah qudratullah. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah maha kuasa atas segala sesuatu.
Dan Al-Qadir termasuk minal asma'il husna. Ya, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Qadir ini wajib kita imani sebagai salah satu al-asma'il husna. Allah namanya Al-Qadir, sifatnya Al-Qudratu. Dan di antara kekuasaan Allah, Allah mentakdirkan semua yang ada di atas muka bumi ini. Allah Al-Malik, Allah Al-Khaliq, Allah Al-Mudabbir, dan itu semuanya berkaitan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wa biha aujada ma aujada minal makhluqatil azimah, dan dengan kekuasaannya yang sempurna itulah Allah mengadakan, menciptakan makhluk-makhluknya yang sangat besar, yang sangat agung, kas-samawati wal ard, seperti langit dan bumi. Makanya kata sebagian para ulama, surat Al-Mulk ini banyak menggambarkan tentang bagaimana keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana titik intinya agar manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti dalam surat Maryam ayat 65 yang sering kita sampaikan, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samia. Allah Rabb langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Apa konsekuensi setelah kita tahu Allah pencipta semuanya? Fa'budhu, maka beribadalah kepada Allah dan bersabarlah di dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui yang serupa dengan Allah? Tentunya tidak ada yang serupa dengan Allah. Kemudian Allah berfirman ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan agar Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Kata-kata alladzi khalaqa ini masih kelanjutan tentang bukti keagungan Allah. Allah yang menciptakan segala-galanya. Maka tadi ini tauhid rububiyah. Maka kelazimannya mengesahkan Allah dalam al-uluhiyah. Ketika kita tahu yang menciptakan semuanya ini adalah Allah, maka dialah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Salat hanya untuk Allah, puasa hanya untuk Allah, doa istighatsah bernadar hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian dikatakan di sini al-mauta wal hayata. Ada makna yang tersirat. Didahulukannya Allah menciptakan kematian dan apa? Kehidupan. Kenapa kok didahulukan kematian sebelum apa? Kehidupan. Taib, sekedar tombong ngantuk. Ada yang bisa menjawab? Ahsanta barakallahu fiik. Karena manusia sebelum Allah ciptakan dia sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang tidak ada kayak dia apa? Mati. Dan ini yang mirip dengan surat Al-Baqarah. Nanti lihat awal-awal surat Al-Baqarah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaina turja'un. Bagaimana kalian mengkufuri Allah sedangkan dia Allah yang mematikan kalian, kemudian menghidupkan kalian, kemudian mematikan kalian dan menghidupkan kalian kembali. Kematian yang pertama yaitu ketidakadaannya apa? Manusia sebelum dilahirkan itu dianggap seperti apa? Mati. Seperti bumi kata para ulama, ketika tidak ada tanaman sama sekali, kering kerontang, dinamakan apa?
bumi yang mati. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, bagaimana engkau melihat bumi kering kerontang mati, ya, ketika diturunkan air hujan baru dia hidup. Itulah manusia, sebelum diciptakan dia dianggap mati. Dan itu tadi dalam firman Allah, bagaimana kalian mengkufuri Allah sedangkan dia Allah yang mematikan kalian. Hal ata alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkurah. Apakah telah datang kepada manusia suatu zaman waktu yang dia dahulunya belum ada sama sekali. Ini fase kehidupan manusia pertama. Dia belum ada sama sekali. Hal ata alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkurah. Dia belum disebut, belum ada sama sekali. Ini fase manusia tidak ada alias mati. Kemudian Allah hidupkan. Kemudian Allah matikan untuk yang kedua kalinya. Kemudian Allah hidupkan, bangkitkan di alam barzakh. Ini diantara rahasia kenapa kok didahulukan kata-kata khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan Allah juga yang menciptakan kehidupan. Dan dari sini kata sebagian para ulama, kematian itu makhluk yang Allah apa? Ciptakan. Makanya nanti di hari kiamat, setelah penduduk surga masuk surga, penduduk neraka masuk neraka, Allah jadikan kematian berupa kambing kibas. Kemudian disembelih di antara surga dan neraka, kemudian dikatakan khuludun fala maut. Ya, kekekalan di surga dan kekekalan di neraka, tidak ada lagi kematian. Ya, ini juga menunjukkan Allah ala kulli syai'in qadir, dan itu hadisnya sahih, wajib akal ditundukkan dengan hadis Rasulullah SAW. Bagaimana kok ya kematian yang abstrak bisa diserupakan kambing? Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Enggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Asy-Syaikh, khalaqal mauta wal hayata ay qaddara li ibadihi an yuhyiyahum tsumma yumitahum. Allah mentakdirkan bagi hamba-hambanya untuk dia Allah menghidupkan dan mematikan mereka. Apa di antara hikmah Allah menciptakan manusia? Dan ini yang kita sampaikan tadi, semua takdir Allah, semua penciptaan Allah pasti ada hikmahnya. Ya, Allah menciptakan iblis, ada banyak hikmahnya. Ada yang mengetahui, ada yang tidak mengetahui. Sepintas iya itu sumber kejelekan, namun di baliknya banyak hikmahnya. Kalau tidak ada iblis, kata ulama, tidak ada pelaku maksiat. Kalau nggak ada pelaku maksiat, tidak ada taubat. Sedangkan di antara sifat Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau nggak ada orang yang bermaksiat, nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar, nggak ada ad-dinu nasiha, nggak ada watawasau bil haq watawasau bis sabar. Kalau nggak ada iblis, nggak ada orang kafir. Kalau nggak ada orang kafir, nggak ada jihad di jalan Allah. Sedangkan jihad dirwatu sanami al-Islam. Ya, dan masih banyak hikmah-hikmah yang lain. Intinya yakini tadi, semua takdir Allah, semua syariat Allah pasti ada hikmahnya. Kemudian di antara hikmah Allah menciptakan manusia, menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Dalam ayat ini kata para ulama, Allah tidak mengatakan yang paling banyak amalnya. Ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam Islam, ukuran yang pertama dalam amal yang paling baik. Apa yang paling baik? Kata beliau, akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas dan yang paling benar. Dan ini diambil dari ucapan seorang ulama salaf yang bernama Fudail bin Iyad. Beliau mentafsirkan, kematian dan kehidupan Allah ciptakan
untuk menguji manusia mana yang paling baik amalnya. Kata Fudail bin Iyad, ahsanu amala artinya akhlasuhu wa aswabuhu. Kemudian beliau memperinci, in kana khalisan walam yakun sawaban lam yukbal. Amal kalau ikhlas namun tidak benar tidak akan diterima. Wa in kana sawaban walam yakun khalisan lam yukbal. Demikian sebaliknya, kalau amal itu benar tapi nggak ikhlas juga nggak diterima. Hatta yakuna khalisan sawaban, sampai amal itu ikhlas dan benar. Khalisan lillah, ikhlas hanya karena Allah. Sawaban ala sunnati Rasulillah, dan benar kalau sesuai sunnah Rasulullah SAW. Ini sekali lagi yang diinginkan oleh Allah. Allah menciptakan kita agar kita berbuat yang terbaik, dan yang terbaik yang ikhlas dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Ya simpelnya, ya kalau kita salat maghrib 3 rakaat, boleh nggak 10 rakaat? Kan yang paling banyak. Ada huwa. Nah, itu jawabannya. Kenapa kok tidak boleh? Padahal kan secara logika, akal-akalan kita, semakin banyak rakaatnya semakin banyak apa? Namun dalam Islam tidak. Dalam Islam yang paling pertama ukuran dalam amal yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Makanya dulu ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, ketika ada 3 orang dari sebagian sahabat mendatangi rumah-rumah para istri Rasulullah SAW, mereka bertanya tentang bagaimana ibadahnya Rasul. Kemudian mereka merasa ibadahnya Rasul itu masih kurang banyak. Namun mereka memberikan udzur kepada Rasul. Iyalah, Rasul itu diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Sedangkan kita kan tidak. Kemudian salah satu dari mereka mengatakan, aku akan sholat malam, tidak tidur malam. Yang kedua mengatakan, aku akan puasa, tidak berbuka. Yang ketiga mengatakan, aku tidak mau menikahi perempuan-perempuan, untuk fokus konsentrasi ibadah. Ketika Rasul mendengar ucapan 3 orang tadi, niat mereka baik untuk tambah pahala, untuk tambah ibadah. Namun apakah Rasul membenarkan? Tidak. Ini akhsyakum lillah. Kata Rasul, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah, yang paling bertakwa kepada Allah. Walakinni usolli wa arqud. Namun aku salat malam, aku juga tidur malam. Wa asum wa uftir. Aku puasa, aku juga berbuka puasa. Wa atazawwaju nisa, dan aku menikahi perempuan-perempuan. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Kemudian kata Rasul, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maka sekali lagi yang paling diperhatikan setiap muslim muslimah ketika beribadah 2 hal ini. Ya, akhlasu wa aswabuhu, yang ikhlas dan yang benar, dan tidak ada yang benar kata Fudail bin Iyad kecuali dengan mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Apalagi sudah kita ketahui bersama, Islam sudah sempurna dari A sampai Z, sudah komplit. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, tarokana Rasulullah SAW wa ma ta'irun yuqallibu janifil hawa illa waqad bayyana lana anhu ilman. Rasul telah meninggalkan kita, dan tidaklah seekor burung terbang dengan kedua sayapnya di udara kecuali telah dijelaskan ilmunya oleh Rasulullah SAW. Kemudian Abu Dzar membacakan hadis, masyai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Tidak ada sesuatu yang tersisa dari urusan agama ini yang mendekatkan kalian ke dalam surga Allah atau kepada Allah, menjauhkan kalian dari api neraka, kecuali telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tinggal setiap muslim muslimah mempelajari apa yang diajarkan oleh Rasul, baik dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, kemudian mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tersebut. Itu hikmah, tujuan Allah menciptakan kita untuk menguji kita mana yang paling baik amalnya.
bukan yang paling banyak amalnya. Meskipun tadi kalau baik dan itu banyak, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Ya, bukan maksudnya tidak boleh berbanyak, tapi sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekali lagi banyak, namun ada contohnya, itu yang juga diharapkan. Cuma tolak ukuran yang pertama, bagaimana amal itu ikhlas ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika anna Allah khalaqa ibadahu wa akhrajahum li hadid dar wa akhbarahum annahum sayunqaluna minha. Yang demikian itu karena Allah yang menciptakan hamba-hambanya, mengeluarkan mereka ke dunia ini. Allah mengabarkan kepada mereka bahwasanya mereka tidak kekal abadi di dunia ini. Mereka akan meninggalkan dunia yang fana ini. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini kembali kepada juga tadi khalaqal mauta wal hayata. Ya, kematian itu pasti akan datang, maka seorang muslim muslimah wajib mempersiapkan diri dengan tadi ahsanu amala, dengan sebaik-baik amal. Allah juga berfirman dalam surat Al-Qiyamah, ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia mengira dia dibiarkan hidup begitu saja? Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bal yu'mar wa yunha. Bahkan manusia diperintah dan dilarang. Dan ini yang juga dikatakan oleh Syekh, kata beliau, wa amarahum wa nahahum. Sekali lagi, Allah menciptakan manusia, kemudian Allah hidupkan mereka di dunia, dan Allah kabarkan mereka pasti akan mati. Dan kewajiban mereka melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, untuk mereka jadikan sebagai bekal menuju alam akhirat. Wa batalahum bisyahawatil mu'aridha li amrihi. Dan Allah berikan mereka ujian dengan adanya nafsu syahwat yang itu bisa memalingkan dari melaksanakan perintah Allah. Dunia penuh dengan ujian. Ya, ujian syahwat, ujian asyubuhat. Tujuannya tadi agar manusia tetap bisa melaksanakan ahsanu amala. Ya, dunia kata Allah penuh dengan ujian seperti dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayutraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan mengatakan kami beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kami telah menguji mereka. Di antara ujian mereka ini Allah berikan kepada mereka syahwat, tadi adanya iblis, adanya para pengikut syaitan, dari kalangan jin maupun manusia. Itu ujian agar manusia bisa atau tidak istiqomah menjalankan tujuan tadi ahsanu amala, melaksanakan sebaik-baik al-amal. Faman inqada li amrillah wa ahsanal amal ahsanallahu lahu al-jaza fid darain. Barang siapa yang tunduk kepada perintah Allah dan berbuat baik dalam amal, maka Allah berikan pahala yang terbaik di dunia maupun di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.